Sobat Indonesia, subjek dalam bahasa Inggris adalah berikutnya. Subjek di dalam bahasa Inggris yaitu ada di dalam pemakaian auxiliary verbs yaitu do or does seperti berikut ini. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Indonesia, konten kali ini adalah kita bersama belajar dan berlatih bahasa Inggris lebih cepat untuk numbers, ya, mengatakan bilangan dalam bahasa Inggris bagian ketiga. Oke, Sobat Indonesia, untuk bisa mengikuti konten-konten belajar bahasa Inggris lebih cepat bersama Mr. Usul, please silakan Sobat Indonesia klik like dan subscribe, dan juga please Sobat Indonesia untuk memberitahukan, men-sharekan kepada keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja, dengan setiap harinya hanya berkisar 10 menit sampai 30 menit di setiap kontennya, sehingga sudah dipastikan Sobat Indonesia bisa meluangkan waktu. Oke Sobat Indonesia, now kita melanjutkan numbers part 3, menyatakan bilangan dalam bahasa Inggris. Now, come on. So, Sobat Indonesia, kalau ada pertanyaan, tolong dikirim langsung ke dalam kolom komen Mr. Usul. Oke, Sobat Indonesia, please attention, see and listen, be careful. Now, numbers. Kita akan melakukan pembahasan untuk mengatakan bilangan di dalam bahasa Inggris. Bagian ketiga, numbers part 3, yaitu multiplicative number. Oke, Sobat Indonesia, multiplicative number. Multiplicative number ini adalah menyatakan suatu kegiatan yang kita lakukan dalam aktivitas berapa banyak, berapa kali. Oke, Sobat Indonesia, coba dilihat and follow me. Once. Oke, sekali. Once. Sekali. Twice. Dua kali. Three times. Tiga kali. Four times. Ini Sobat Indonesia. 4 times. 4 kali. 5 times. 5 kali. Oke. Nah, Sobat Indonesia, untuk sekian banyak kali, Sobat Indonesia bisa mengatakan many times. Berkali-kali. Ya, oke Sobat Indonesia. Inilah beberapa kata Sobat Indonesia yang kita katakan dalam bahasa Inggris mengenai aktivitas kita, berapa kali, berapa sering kita melakukannya. Oke, Sobat Indonesia. For example, coba Usul berikan contoh kepada Sobat Indonesia bagi berikut. How many times do you eat every
day. How many times do you eat every day? Okay, once again, how many times do you eat every day? Jadi ini adalah kalimat tanya yang mempunyai maksud berapa kali Anda makan setiap harinya. Oke, berapa banyak atau berapa kali Anda makan setiap harinya. Oke, di sini Mr. Usul memberikan jawaban twice, yaitu breakfast and lunch, ya. Twice yaitu breakfast and lunch. Oke, boleh Sobat Indonesia memberikan jawaban 3 times, 3 kali. Breakfast, lunch, and dinner. It's okay. No problem Sobat Indonesia. Tergantung atau disesuaikan dengan kondisi Sobat Indonesia. Now, Sobat Indonesia, coba dilihat dalam contoh kalimat ini adalah merupakan bagian dari tata bahasa Inggris atau grammar, biasa kita sebut demikian. Oleh karena itu, Sobat Indonesia, bagaimanapun tata bahasa atau grammar di dalam bahasa Inggris, Mr. Usul sampaikan kepada Sobat Indonesia bahwa tata bahasa tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan kita atau aktivitas kita di dalam membangun komunikasi percakapan dengan keluarga kita, teman kita, atau kolega kita. Justru Indonesia, tata bahasa mempercantik kita di dalam melakukan pembicaraan. Jadi, kita di saat berbicara tidak sepotong-potong. Oke, Sobat Indonesia, please look at this. How many times do you eat every day? Oke, Mr. Usul akan membedahnya, akan memberikan analisa bahwa pernyataan yang berupa kalimat tanya ini adalah bagian dari tata bahasa atau grammar. Oke, Sobat Indonesia, how many times, kemudian ini do adalah auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata kerja bantu, yaitu ada do dan ada does. Oke, you di sini adalah subjek. It adalah kata kerja pertama, atau ada yang mengatakan kata kerja dasar atau basic verb or verb 1. It is the same thing. Itu adalah hal yang sama. Oke. Every day ini adalah waktunya. Oke, every day or every bla bla bla. Bisa every day, every week, every month, every year, every morning, every afternoon, every evening, every night. Oke. Boleh. Sobat Indonesia bisa menyesuaikan di dalam kondisi saat melakukan percakapan. Now, Sobat Indonesia, di dalam penggunaan auxiliary verb, kata kerja bantu, dalam bahasa Inggris yaitu do atau does adalah sebagai berikut. Subjek. Oke, perhatikan, please. Sobat Indonesia, subjek
dalam bahasa Inggris adalah I, you, we, they. I, you, we, they. I, saya atau aku. Okay. You, Anda, kamu atau engkau. We adalah kita atau kami. Okay. Next, they adalah mereka. Berikutnya, subjek di dalam bahasa Inggris yaitu ada he, she, it. Oke, he adalah untuk dia laki-laki. For example, contohnya Mr. Uzul, Mr. Ali, father, grandfather, John, Indra. Okay, and she. She adalah dia perempuan. Oke, contohnya mother, grandmother. Oke, Nina, Cindy, Nadine, Raisya. Oke, like this. Dan it ini adalah sebagai pengganti subjek benda. Contohnya tree, pohon, motorcycle, sepeda motor, fruit, buah, vegetables, sayur-sayuran, or the things atau sesuatu. Yang jelas, it ini adalah bukan mewakili manusia. Oke, now Sobat Indonesia, di dalam pemakaian auxiliary verbs yaitu do or does seperti berikut ini. Do dipakai apabila subjeknya adalah I, you, we, they. Oke, kita ulangi lagi. Oke, Sobat Indonesia, do dipakai apabila subjeknya I, you, we, they. Sedangkan does dipakai apabila subjeknya adalah he, she, it. He, she, it. Lalu bagaimana jika ada yang bertanya do dan does di dalam kalimat tanya ini mempunyai arti apa? Sobat Indonesia, di dalam pemahaman kita terhadap kalimat bahasa Inggris, di mana tidak terpisahkan grammar atau tata bahasa, kadang-kadang tidak bisa diartikan satu persatu, atau kadang-kadang sifatnya menunjukkan penegasan di dalam suatu kalimat. Oke, atau sebagai etika. Sehingga orang yang ajak kita bicara akan mengerti maksud dan kemauan kita. Contohnya adalah seperti ini. Posisi do dan does di dalam kalimat how many times bisa dikatakan tidak mempunyai arti, Sobat Indonesia. Tetapi di dalam aturan tata bahasa atau the rule of grammar harus dipakai. Karena untuk membuat kalimat tanya di mana subjek bertemu dengan kata kerja dasar atau kata kerja pertama, maka dalam kalimat tanya itu karena tidak ada to be, Sobat Indonesia, maka dibutuhkan auxiliary verb, kata kerja bantu. Oke, do you understand, Sobat Indonesia? Next,
Once again, Mr. Usul akan mengulanginya. Coba perhatikan sekali lagi. Do dan does yang merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu di dalam kalimat tanya how many times adalah tidak mempunyai arti. Tetapi sebagai etika dari aturan tata bahasa atau the rule of grammar harus dipakai. Sebab dalam kalimat ini subjek di dalam bahasa Inggris bertemu langsung dengan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Sehingga saat kalimat ini difungsikan menjadi kalimat tanya, maka pakailah do atau does sesuai dengan subjeknya. Oke. Now, Sobat Indonesia, coba perhatikan untuk subjek I, you, we, they yang menggunakan auxiliary verb do, kata kerja bantu do, bisa seperti demikian. How many times do, misalnya kita mengambil subjek they. How many times do they bla 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 every bla bla bla. Okay, once again. How many times do they bla 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 every bla bla bla. Next. Apabila kita mengambil atau menggunakan subjek he, she, it, gunakanlah auxiliary verb, kata kerja bantu does, yaitu how many times does he or she bla 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 every bla bla bla. Ya, itulah format apabila kita menggunakan auxiliary verb. Oke, masih ingat Sobat Indonesia dikarenakan apa? Karena subjek dalam bahasa Inggris bertemu langsung dengan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Sehingga di saat kalimat difungsikan menjadi kalimat tanya, maka dipakailah do atau does disesuaikan dengan subjeknya. Oke. And now, Sobat Indonesia, coba dilihat ada beberapa contoh yang Mr. Usul akan berikan kepada Sobat Indonesia. How many times do we sleep every Sunday? How many times do we sleep every Sunday? Oke. Yaitu berapa kali kita tidur setiap hari Minggu. Ya, karena seringkali dalam aktivitas hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bahkan seperti itu, banyak dari kita, sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan kolega kita sangat sibuk sekali, sehingga seringkali juga kita menemui sobat kita, keluarga kita, atau kolega kita di saat hari libur, khususnya pada hari Minggu, banyak digunakan untuk hanya beristirahat. Okay, now we can say how many times do we sleep every Sunday? Okay, yeah, you can answer once, twice, 3 times, 4 times, like this. Dan berikutnya, contohnya adalah how many times do they read every morning? Oke, Sobat Indonesia, once again, how many times do they read every morning? Dalam kalimat ini menanyakan berapa kali mereka membaca setiap
pagi. Berapa kali mereka membaca setiap pagi? Ini dalam situasi di saat kita seringkali di dalam pagi hari ya, Sobat Indonesia, sebagai persiapan untuk melakukan aktivitas pergi ke kantor, ke sekolah, atau kuliah, sebelumnya banyak juga dari kita yang membiasakan diri untuk membaca di setiap paginya. Ya, you can answer. Sobat Indonesia bisa menjawabnya once, twice, three times, etc. dan lain-lain. Oke, Sobat Indonesia. Next, untuk contoh berikutnya yang menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu does. Di sini Mr. Usul menggunakan subjek he and she. Please attention Sobat Indonesia. How many times does he sleep every Sunday? Okay. How many times does he sleep every Sunday? Next. How many times does she read every morning? Once again, how many times does she read every morning? Oke, Sobat Indonesia bisa memberikan jawaban apakah sekali, once, apakah dua kali, twice, apakah tiga kali, three times, apakah empat kali, four times, lima kali, five times, or many times, yaitu berkali-kali. Oke, Sobat Indonesia, kita sudah melakukan pembahasan untuk multiplicative number, yaitu yang mengatakan bagaimana kita dalam aktivitas sehari-hari seringkali atau berapa kali kita melakukannya. Next, Sobat Indonesia, kita sekarang berlatih di dalam angka-angka operasional yang biasanya kita sering menemui di bidang matematika. Oke, si Sobat Indonesia, please. Division. Division, ya. Division ini adalah operasional angka untuk pembagian. For example, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. So, we can say in English, 6 divided by 3 equals 2. Okay, once again, 6 divided by 3 equals 2. Next, Sobat Indonesia, addition. Addition adalah pertambahan angka dalam operasional matematika, yaitu for example, contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. We can say in English, 2 plus 3 equals 5. Come on. 2 plus 3 equals 5. Atau, Sobat Indonesia, kita bisa mengatakan di dalam bahasa Inggris, 2 plus 3 is equal to 5. Okay, come on. 2 plus 3 is equal to 5.
Okay, next, subtraction. Subtraction adalah pengurangan di operasional angka di dalam matematika. Untuk pengurangan dapat dikatakan subtraction. For example, 4 minus 2 equals 2. Okay, 4 minus 2 equals 2. And now, Sobat Indonesia, this is multiplication, yaitu perkalian. Di operasional angka perkalian di dalam matematika, kita menamakan multiplication di dalam bahasa Inggrisnya. For example, Sobat Indonesia, 2 times 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. Oke, well, Sobat Indonesia, kita sudah melakukan pembahasan dan berlatih bersama untuk numbers di bagian ketiga, yaitu mengenai multiplicative number, bagaimana cara kita menyampaikan kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita, dan kolega kita terhadap suatu kegiatan yang sering kali atau beberapa kali kita lakukan sebagai kebiasaan kita. Dan juga kita berlatih mengenai operasional bilangan di dalam matematika, yaitu division, pembagian, addition, penjumlahan, subtraction, pengurangan, and multiplication, yaitu perkalian. Now, Sobat Indonesia, apabila ada yang ditanyakan, Sobat Indonesia masih merasa bingung, Sobat Indonesia bisa memberikan langsung pertanyaan-pertanyaan Sobat Indonesia ke dalam kolom komen Mr. Usul, so pasti berikan solusinya. Oke, Sobat Indonesia, thank you for your time, thank you for your attention, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Sobat Indonesia.